تنزيل من رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kemudahan untuk kembali membaca dan memahami kitab suci Al-Qur'anul Karim. Allah berfirman, Ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Wahai manusia, telah datang kepada kalian burhanum min rabbikum, bukti yang nyata dari Allah Subhanahu wa taala. Mau'izatun min rabbikum, nasihat langsung dari Tuhan kalian, dan obat bagi penyakit hati kalian, petunjuk bagi kalian, dan rahmat bagi kalian. Apa itu? Yakni Al-Qur'anul Karim. Kemudian persis setelah ayat itu Allah berfirman, Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Sampaikan kepada umatmu Muhammad, katakan kepada mereka, hendaklah mereka itu berbahagia, bergembira dengan karunia dan rahmat Allah. Yang dimaksud karunia dan rahmat Allah dalam ayat itu adalah Al-Qur'anul Karim. Maka kita diperintahkan oleh Allah untuk bahagia ketika kita mendapatkan nikmat Al-Quran, nikmat bisa membaca, nikmat bisa memahami, dan nikmat bisa mengamalkan. Panjenengan senang napa boten terhadap Al-Quran? Hah? Lebih senang mana, Al-Quran atau HP? Nah, kok diam ini? Nah, HP yang ada Al-Qurannya. Senang kepada Al-Quran itu buktinya pertama adalah mempelajari Al-Quran. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Pelajaran Al-Quran yang paling dasar Bapak Ibu adalah belajar membaca Al-Quran. Kita harus merasa bersalah dan kita harus malu kepada Allah bila kita menganggap Al-Quran ini sebagai kitab suci tapi kita tidak bisa membacanya. Nah, kemudian membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, dan yang terakhir mengamalkan Al-Quran. Begitulah cara kita mengekspresikan bahwa kita ini cinta kepada Al-Quran. Tidak hanya dengan kata-kata. Betapa banyak orang yang mengatakan saya cinta Quran, saya bahagia terhadap Quran, tapi tidak baca Al-Quran, tapi tidak memahami Al-Quran, tapi tidak mengamalkan Al-Quran. Itu cinta palsu. Semoga Allah anugerahkan kepada kita cinta yang sesungguhnya kepada Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Pekan kemarin kita mengakhiri tafsir surah Al-Baqarah sampai ayat berapa? Sekarang masuk 133. Insyaallah tafsir kita di surah Al-Baqarah ini akan kita kaji sampai 134.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun. Bunyi ikhfanya tebal ini. Ummatun tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Am kuntum syuhada'a, apakah kalian menyaksikan idh hadara Ya'qub al-maut, ketika kematian datang kepada Nabi Ya'qub. Saat itu Nabi Ya'qub berkata libanihi, kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apakah yang kalian sembah setelah aku nanti meninggal? Kemudian mereka menjawab, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida. Kami akan tetap menyembah Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu, yaitu Tuhannya Nabi Ibrahim, Tuhannya Nabi Ismail, Tuhannya Nabi Ishaq. Siapa Tuhan mereka? Ilaha wahida, Tuhan yang esa, yaitu Allah. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami tetap menjadi orang yang muslim, berserah diri kepada Allah. Tilka ummatun qad khalat, itulah kisah umat terdahulu. Laha ma kasabat, mereka mendapatkan apa yang mereka lakukan. Walakum ma kasabatum, dan kalian mendapatkan apa yang kalian lakukan. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun, dan kalian tidak akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang mereka lakukan. Ayat ini masih bicara tentang Nabi Ibrahim sekaligus tentang ahlul kitab. Jadi begini Bapak Ibu, ahlul kitab itu ada berapa? Ada dua, Yahudi, Nasrani, ya. Ahlul kitab dulu dengan sekarang sama-sama dianggap ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala karena mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad. Nah, anehnya mereka itu mengaku sebagai pengikutnya Nabi Ibrahim, mengaku sebagai pengikutnya Nabi Ya'qub, tapi mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Sehingga Allah bertanya dalam ayat ini kepada mereka, am kuntum syuhada, apakah kalian yang dimaksud dalam ayat ini adalah ahlul kitab di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai ahlul kitab Yahudi Nasrani, apakah kalian menyaksikan ketika Yakub itu meninggal dunia? Karena mereka kan mengaku sebagai pengikutnya Nabi Yakub. Yahudi mengaku sebagai pengikutnya Nabi Yakub, Nasrani juga demikian. Nah, Allah bertanya kepada mereka,
kalian hadir tidak ketika Nabi Yakub itu meninggal dunia? Apa yang Nabi Yakub sampaikan kepada anak-anaknya? Apakah Nabi Yakub menyampaikan kepada mereka untuk beragama Yahudi, untuk mengikuti agama Nasrani? Tidak, kata Allah. Saat Nabi Yakub meninggal dunia, yang disampaikan oleh Nabi Yakub adalah beliau memastikan bahwa anak-anaknya tetap menyembah Allah Tuhan yang Esa. Nah, paham ya? Nah. Am kuntum syuhada, apakah kalian syuhada'a, menjadi saksi-saksi, idh hadara Ya'qubal maut, ketika kematian datang kepada Nabi Yakub. Kita pelajari dulu tafsirnya Bapak Ibu, setelah ini kita akan ambil faedahnya atau pelajaran ayatnya. Saat kematian itu datang kepada Nabi Yakub, maka Nabi Yakub berkata libanihi, kepada anak-anaknya. Anaknya Nabi Yakub ada berapa? Ada 12 ya, dengan istri pertama 10, dengan istri yang kedua hanya 2, yaitu Nabi Yusuf dan Bunyamin ya. Begini Bapak Ibu, syariat terdahulu itu menikah, laki-laki itu menikah unlimited. Tahu unlimited enggak? Tidak terbatas jumlah wanita yang boleh dia nikahi, berapapun jumlahnya boleh. Nah, sedangkan syariat umat Nabi Muhammad, syariat umat Nabi kita, batas maksimalnya berapa? 4. Lebih dari 4 dianggap berzina, tidak sah pernikahannya ya, kecuali istri pertamanya meninggal diganti dengan istri yang kelima, la ba'sah, tidak apa-apa. Nah, tapi kalau 4-empatnya masih hidup, maka tidak boleh dia menikah yang kelima. Tunggu dulu yang pertama atau yang kedua atau yang ketiga atau yang keempat meninggal, baru dia boleh menikah ya. Jadi batas maksimalnya berapa? Bukan 1. Batas maksimalnya 4 ya. Tapi kita ngambil batas maksimal yang 1 sepertinya ya. Baik, ibu-ibu jangan marah ketika ayat Quran menyampaikan bahwa laki-laki boleh menikahi wanita itu sampai 4 wanita. Jangan marah. Kalau panjenengan marah berarti tidak suka kepada syariat. Ngoten. Panjenengan boleh tidak mengamalkan, boleh tidak mau suaminya menikah lagi, tapi jangan sampai tidak suka kepada syariat ini ya. Jangan sampai tidak suka kepada syariat ini, karena bila tidak suka kepada syariat Allah, tidak suka kepada sunnah Nabi, Nabi mengatakan falaisa minni, bukan golonganku. Nah, sedangkan umat terdahulu Bapak Ibu, syariat mereka itu menikah ya, syariat menikah bagi mereka itu unlimited, tidak terbatas. Makanya istri Nabi terdahulu itu banyak. Seperti istri Nabi Sulaiman itu ada berapa istrinya? 99 istrinya. Banyak, ada yang mengatakan 70 istrinya ya. Maka umat Nabi terdahulu itu ya, anaknya keturunannya banyak, itu hal yang wajar lah, karena istrinya banyak. Nah, tapi dalam sejarah Nabi Yakub alaihissalam istrinya hanya 2. Istrinya hanya 2, walaupun boleh menikah lebih dari 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, dengan dua istrinya itu Nabi Yakub alaihissalam dikaruniai 12 anak. 12 anak itulah yang kemudian disebut sebagai Bani Israel, anak keturunan Israel, karena Israel itu panggilan daripada Nabi Yakub. Ketika Nabi Yakub meninggal dunia, saat meninggal dunia Bapak Ibu ya, beliau berkata kepada anaknya. Apa yang beliau katakan kepada anaknya? Apakah beliau menyampaikan pesan-pesan yang sifatnya dunia? Tidak. Beliau berkata kepada anaknya, ma ta'buduna min ba'di, wahai anak-anakku, apakah yang kalian sembah setelah aku meninggal nanti? Kata anak-anaknya, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida. Nah, pertanyaan ini Bapak Ibu
bukan berarti mereka tidak menyembah Allah sebelumnya. Pertanyaan ini untuk memastikan apakah anaknya tetap menyembah Allah ataukah tidak setelah Nabi Yakub meninggal. Maka Nabi Yakub bertanya kepada mereka, "Ma ta'buduna min ba'di?" Apa yang kalian sembah setelah aku meninggal? Jarang-jarang ada orang tua sebelum meninggal bertanya seperti ini kepada anak-anaknya. Biasa yang ditanya oleh orang tua kepada anak-anaknya atau kepada istrinya apa? Nanti kalau saya meninggal kamu nikah lagi enggak? Kan gitu. Ketika ada seorang suami sakit-sakitan, yang ditanya kepada istrinya bukan nanti kalau saya meninggal kamu tetap menyembah Allah atau tidak, kamu tetap pakai jilbab atau tidak, bukan begitu. Tapi yang ditanya apa? Kamu nikah lagi apa enggak? Nah, kata istrinya, tidak mas, saya tidak akan nikah lagi. Tapi setelah dikubur dapat 4 bulan 10 hari ternyata nikah lagi, ya. Tapi Nabi Yakub alaihissalam ketika hendak meninggal dunia, Bapak Ibu, ya, yang beliau tanya kepada anak-anaknya adalah, "Ma ta'buduna min ba'di?" Wahai anak-anakku, apa yang kalian sembah setelah aku nanti meninggal? Kata anak-anaknya, "Wahai ayah, kami akan tetap menyembah Tuhanmu dan Tuhan bapakmu." Siapa bapaknya Nabi Yakub? Bapaknya Nabi Yakub siapa? Nabi Ishak. Nabi Ishak punya bapak siapa namanya? Nabi Ibrahim. Dalam ayat ini ada pelajaran dari segi bahasa, Bapak Ibu, yaitu bahwa kakek dan kakek kemudian paman itu dalam bahasa Arabnya bisa juga dipanggil sebagai bapak, ya. Sebagaimana ayat ini, ketika Allah menyebut Nabi Ibrahim, Allah menyebut Nabi Ibrahim itu sebagai bapaknya Nabi Yakub, padahal bukan bapak langsung, ya, tapi sebagai kakeknya. Nah, sebagaimana ayat ini, "Na'budu ilahaka wa ilaha abaika." Kami menyembah Tuhanmu wahai ayahku dan Tuhan bapakmu, yaitu Ibrahim. Kemudian Ismail, kemudian Ishak. Ismail ini apanya Yakub? Pak Le, ya. Nah, Ibrahim, Ismail, Ishak. Nah, itu disebut oleh Allah sebagai bapaknya Nabi Yakub. Jadi panjenengan boleh memanggil kakek itu sebagai bapak, boleh juga memanggil paman sebagai bapak, sebagaimana Nabi Muhammad memanggil pamannya Abu Thalib sebagai bapak. Kan ada pendapat ulama mengatakan bahwa yang dimaksud orang tuaku di dalam neraka, bapakku di dalam neraka, itu bukan bapak langsung, bukan Abdullah, tapi Abu Thalib. Kan ada sahabat datang ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, di manakah bapakku yang dia meninggal sebelum datangnya Islam?" Kata Nabi, "Inna abi wa abaka finnar." Sesungguhnya bapakku dan bapakmu di dalam neraka. Nah, sebagian ulama menafsirkan bapak yang dimaksud dalam hadis itu bukan ayahnya Nabi, tapi Abu Thalib, yang sudah datang Islam kepada Abu Thalib, tapi Abu Thalib tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi mengatakan bapakku, yakni Abu Thalib, di dalam neraka. Begitu tafsiran dari sebagian pendapat ulama. Aku akan tetap menyembah, atau kami tetap menyembah Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu, yaitu Ibrahim, Ismail, dan Ishak. Ilaha wahida, Tuhan yang esa, yaitu Allah. Karena memang tidak ada Tuhan selain Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Al-Hayyu, Dia yang maha hidup. Al-Qayyum, Dia yang berdiri sendiri, tidak butuh kepada yang lainnya. Kalau yang lain selain Allah butuh kepada yang lain, Bapak Ibu, ya. Ustadz butuh kepada jamaah. Bisa ndak ustadz itu jadi ustadz kalau ndak ada jamaahnya? Bisa ndak? Datang ke masjid begitu ceramah tapi ndak ada jamaahnya, nggak waras.
Hadirin, jamaah juga butuh kepada ustadz. Makanya jamaah itu tidak boleh sombong. Ketika dia dapat ilmu tidak boleh menyombongkan diri, karena jamaah itu bisa mengerti, bisa paham, sebab Allah kirimkan ustadz untuk mengajarkan kepadanya. Jadi tidak boleh diantara kita ini ada yang menyombongkan. Ustadz tidak boleh sombong, karena kalau tidak ada jamaah, ustadz tidak jadi ustadz. Paham? Nah, pedagang itu butuh kepada pembeli, pembeli juga butuh kepada pedagang. Dokter butuh kepada orang sakit, orang sakit butuh kepada dokter. Bahkan dokter itu mungkin berdoa kepada Allah, ya Allah semoga banyak orang sakit. Tidak boleh mendoakan orang lain sakit ya, tidak boleh ya. Kalau mendoakan orang lain keburukan atau mendoakan orang lain kebaikan, maka malaikat akan berkata amin. Ya, walakal mithlu, bagimu doa yang sama. Nah, makanya panjenengan itu kalau pengen sehat, kunci pertama nopo? Doakan orang lain sehat. Ya Allah Ustadz, semoga Ustadz sehat selalu. Maka malaikat akan berkata, amin walakal mithlu, bagimu doa yang sama. Ngoten. Kalau panjenengan pengen hidup kaya, berarti doakan orang lain kaya. Ya Allah Ustadz, semoga Ustadz jadi orang kaya. Nah, maka malaikat akan berkata, amin walakal mithlu. Nah, maka Bapak Ibu, manusia itu butuh kepada yang lain. Yang tidak butuh kepada yang lain itu hanya Allah. Oleh karena itu, Tuhan hanya Allah. Yang berhak disembah, yang berhak dituhankan hanya Allah. Tuhan itu hanya satu, yaitu Allah. Allahu la ilaha illa hu. Tidak ada Tuhan selain Allah. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami akan selalu menjadi orang muslim, orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini janji anaknya Nabi Yakub ketika ditanya oleh Nabi Yakub saat beliau meninggal. Jadi anaknya tidak berkata, wahai ayah, kami akan beragama Yahudi, kami akan beragama Nasrani, ya, kami akan beragama musyrik. Tidak. Justru mereka berkata, wahai ayah, kami akan tetap menyembah Allah dan kami akan selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman, tilka ummatun qad khalat. Itulah kisah umat terdahulu. Dalam Quran Bapak Ibu, banyak Allah kisahkan umat-umat terdahulu. Bahkan 70% isinya Quran itu adalah kisah, ya. Tujuannya apa? Supaya kita mengambil pelajaran dari mereka. Ya, apabila mereka melakukan keburukan, maka kita mengambil pelajaran supaya kita tidak melakukan keburukan yang sama. Apabila mereka melakukan kebaikan, kita pun ambil pelajaran supaya kita mengikuti kebaikan atau ketaatan mereka, ya. Jadi kisah dalam Al-Quran itu tidak hanya sekedar cerita, tapi tujuan utamanya adalah untuk diambil pelajaran. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Sesungguhnya dalam Al-Quran itu terdapat kisah-kisah dan pelajaran dalam kisah itu bagi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman, laha ma kasabat walakum ma kasabatum. Mereka itu mendapatkan balasan apa yang mereka lakukan, dan kalian mendapatkan balasan apa yang kalian lakukan. Bila ada kakek moyang kita yang soleh, maka kesolehan itu hanya bermanfaat untuk mereka, tidak bermanfaat untuk keturunannya. Bila mereka melakukan keburukan, maka keburukan itu akan ditanggung oleh mereka, tidak ditanggung oleh keturunannya. Nah, karena mereka mendapatkan apa yang mereka lakukan, dan kita sebagai generasi berikutnya mendapatkan apa yang kita lakukan, apa yang kita usahakan. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Dan kalian tidak akan ditanya oleh Allah tentang apa yang mereka lakukan. Apa yang dilakukan oleh bapak atau kakek moyang kita, apa yang dilakukan oleh kakek moyang kita, itu tidak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah kepada kita. Keburukan yang dilakukan oleh mereka, maka ditanggung oleh mereka sendiri.
Kebaikan yang dilakukan oleh mereka diambil oleh mereka sendiri, ya. Ada kisah menarik ya tentang ayat ini Bapak Ibu. Ketika Imam Malik, pendiri mazhab Maliki, beliau ditanya oleh seseorang tentang konfliknya para sahabat. Jadi sahabat Nabi itu pernah terjadi konflik yang besar sehingga di antara mereka saling membunuh, ya. Itu terjadi ketika zamannya siapa itu? Zamannya siapa? Sahabat Ali bin Abi Thalib. Ketika di zaman Abu Bakar masih anteng, ya. Walaupun ada di antara mereka yang murtad, ya. Ada 7 orang yang murtad di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Jadi kalau ada sekarang orang murtad, jangan kaget karena di zaman yang terbaik pun juga ada orang yang murtad, ya. Kemudian yang paling parah, ya, itu di zaman Ali bin Abi Thalib. Banyak kegaduhan, konflik, ya, fitnah di mana-mana. Sehingga sahabat Ali bin Abi Thalib, ya, itu konflik dengan istri Nabi langsung, Aisyah radhiyallahu anha. Itu kalau panjenengan baca kisahnya, ngeri Bapak Ibu. Kok bisa sahabat Nabi begitu? Nah, panjenengan akan bertanya, kok bisa sahabat Nabi melakukan demikian? Tentu itu semua karena fitnah, ya. Bukan karena kesengajaan mereka, ya, tapi karena fitnah sehingga memicu konflik di antara para sahabat. Ada seseorang yang datang kepada Imam Malik. Wahai Imam Malik, kata dia, kenapa sahabat-sahabat Nabi itu konflik? Kenapa sahabat Nabi itu berperang? Mereka saling membunuh, ya. Padahal mereka pernah hidup bersama Rasulullah, melihat langsung bagaimana sifatnya Rasulullah SAW. Apa kata Imam Malik? Tilka ummatun qad khalat. Itu urusan umat terdahulu. Laha ma kasabat walakum ma kasabatum. Mereka mendapatkan apa yang mereka lakukan dan kalian mendapatkan apa yang kalian lakukan. Kalian tidak akan dimintai oleh Allah pertanggungjawaban atas apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi. Sudahlah, mereka yang menanggung nanti di hadapan Allah. Tapi mereka itu tetap mulia, kata Imam Malik, karena mereka pernah hidup bersama Nabi, bahkan mereka itu telah dijamin ridho Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, ya. Kemudian kita ambil pelajarannya Bapak Ibu. Yang pertama adalah manusia sekalipun Nabi dan Rasul tidak dapat menentukan kematiannya sendiri. Perhatikan ayat yang 133 itu. Apakah kalian tidak menyaksikan, atau apakah kalian menyaksikan ketika kematian itu datang kepada Yakub? Bukan Yakub datang kepada kematian. Tidak ada orang yang datang kepada kematian. Artinya apa? Manusia itu tidak dapat mendatangi kematian. Justru kematian yang akan mendatanginya. Tidak ada manusia yang bisa mati tanpa seizin Allah. Tidak bisa orang itu berkata, mana malaikat maut? Saya sudah bosan hidup, saya pengen mati. Tidak bisa begitu. Malaikat itu tidak akan datang kecuali sudah waktunya. Wa ma kana linafsin an tamuta illa biidznillah. Tidak ada yang mati kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia itu sekalipun Nabi dan Rasul tidak dapat menentukan kematiannya sendiri. Betapa lemahnya manusia, ya. Kita tidak bisa menentukan kematian kita. Saya pengen mati hari Jumat pagi, kemudian di usia sekian. Tidak bisa. Semua sudah tercatat di Lauhil Mahfuz, dan Allah mencatatnya 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, makanya kapan kita mati itu tidak usah dirisaukan. Yang harus kita pikirkan adalah bagaimana kita bisa mati dalam keadaan husnul khatimah. Mau di usia 30, 40, di usia 50, 60, tidak usah dipikirkan, tidak usah dirisaukan, karena sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang harus kita pikirkan dan perjuangkan bagaimana kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Bila kita menyiapkan kehidupan yang indah, maka kita juga menyiapkan diri untuk menuju kematian yang indah, yang mulia Bapak Ibu. Kemudian pelajaran yang kedua, disunnahkan bagi seseorang
berada di dekat keluarga yang akan meninggal dunia, sebagaimana diisyaratkan oleh ayat ini. Apakah kalian menyaksikan ketika kematian itu datang kepada Yakub? Saat itu Nabi Yakub berkata kepada anak-anaknya, berarti anak-anaknya ada di sampingnya Nabi Yakub. Nah, ini dianjurkan bagi seseorang untuk berada di dekat keluarga yang akan meninggal dunia. Sunnah, sebagaimana Nabi berada di dekat Abu Talib saat Abu Talib akan meninggal dunia. Nabi membimbing kalimat la ilaha illallah, tapi Abu Talib tidak mau mengucapkannya. Kenapa disunnahkan untuk berada di dekat keluarga yang akan meninggal dunia, ya, yang sedang sakaratul maut? Yang pertama, mungkin ada wasiat yang ingin disampaikan. Nah, kalau tidak ada siapa-siapa, nah kepada siapa dia menyampaikan wasiat itu? Kan susah. Maka ketika ada di antara keluarga kita yang sedang sakaratul maut, sudah kritis Bapak Ibu, nah, maka kita yang masih hidup disunnahkan untuk berada di dekatnya. Mungkin ada wasiat yang ingin disampaikan. Apakah itu wasiat hutang ataukah wasiat yang lainnya, ya. Kemudian yang kedua, tujuannya adalah untuk mentalkin kalimat la ilaha illallah tanpa Muhammadur Rasulullah. Sebagian orang menambah dengan Muhammadur Rasulullah, padahal dalam hadis itu cukup dengan kalimat la ilaha illallah. Padahal Nabi mengatakan lakinu mautakum bila ilaha illallah. Talkinkan orang yang akan meninggal di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah, bukan dengan kalimat Allah, tapi dengan kalimat la ilaha illallah, dan tidak usah diulang-ulang. Nah, kalau mentalkinkan orang yang akan meninggal dunia, cukup sesekali aja sampai dia mengikuti la ilaha illallah. Nah, dibiarkan dulu. Nah, dikasih kesempatan untuk mengikuti. Kalau belum mengikuti, baru ditalkin lagi sampai dia mengikuti. Kalau sudah mengikuti, ya tidak perlu ditalkin lagi. Karena targetnya adalah kalimat terakhir, kalimat la ilaha illallah. Walaupun meninggalnya besok. Sudah ditalkin hari ini dan kalimat terakhirnya kalimat la ilaha illallah, tapi meninggalnya besok, kecuali dia bicara lagi, baru ditalkin lagi. Karena supaya kalimat terakhirnya kalimat la ilaha illallah. Nah, tapi talqin ini bagi orang yang sudah kritis, ya. Orang yang sakit biasa tidak usah ditalqin. Istrinya sakit gigi ditalqin la ilaha illallah. Baik. Jadi tujuan berada di dekat keluarga yang akan meninggal dunia itu, tujuannya adalah yang kedua, supaya kita dapat mengajarkan kepada dia kalimat la ilaha illallah. Kemudian yang ketiga, tujuannya supaya kita mengingat kematian, bahwa kita akan mengalami hal yang sama, hanya saja kalendernya berbeda. Dia lebih dulu, ya, dia lebih pagi, mungkin kita setelah itu, ya. Kita tidak tahu tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa. Yang jelas kita akan mengalami hal yang sama, Bapak Ibu. Makanya kita berada di dekat orang yang akan meninggal dunia, supaya kita merasakan, menyadari bahwa kita akan mengalami hal yang sama. Jadi dianjurkan bagi seseorang untuk berada di dekat keluarga yang akan meninggal dunia. Kemudian yang ketiga, pelajaran yang ketiga dari ayat-ayat ini, orang itu kalau orientasi hidupnya adalah dunia, maka di akhir hayatnya yang dia pikirkan apa? Dunia. Tapi orang kalau orientasinya akhirat, Allah dan akhirat, maka di akhir hayatnya yang dia pikirkan apa? Akhirat, Bapak Ibu. Yang dia khawatirkan terhadap anak-anaknya adalah urusan akhiratnya, bukan urusan dunianya, ya. Yang dia tanyakan kepada anak-anaknya, yang dia pikirkan dari anak-anaknya, bukan urusan dunianya, tapi urusan akhiratnya. Tapi orang yang orientasi hidupnya adalah dunia, 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 maka sebelum meninggal yang dia pikirkan, yang dia takutkan terhadap anak-anaknya adalah urusan dunia. Dia pun berpikir, nanti kalau saya meninggal, istri saya menikah lagi atau tidak, menikah dengan orang baik atau tidak. Kemudian yang dipikir juga, kalau saya meninggal nanti siapa yang akan menggantikan perusahaan saya,
bagaimana nasib usaha saya, bagaimana nasib bisnis saya. Kemudian nanti kalau saya meninggal anak saya mau makan apa, mau kerja apa dan sebagainya. Ya. Itu orang yang orientasinya dunia. Maka sebelum meninggal yang dipikir dunia. Dan itu tidak bisa disetting Bapak Ibu. Kebiasaan kita sekarang ini, orientasi hidup kita sekarang ini kemana? Kepada dunia. Berarti sebelum meninggal nanti yang dipikir dunia. Tapi kalau sekarang orientasi hidup kita adalah akhirat, maka sebelum meninggal yang dipikir dari anak-anak kita terhadap anak-anak kita adalah perkara-perkara akhirat. Sebagaimana Nabi Yakub alaihissalam, karena orientasinya adalah akhirat, orientasinya adalah Allah, maka yang dikhawatirkan terhadap anak-anaknya bukan urusan dunia, tapi yang dikhawatirkan adalah masalah akidahnya, tauhidnya. Sehingga Nabi Yakub memastikan mereka tetap menyembah Allah walaupun Nabi Yakub sudah meninggal dunia. Kemudian pelajaran yang keempat Bapak Ibu, bahwa nasab itu tidak berpengaruh kepada kemuliaan atau kehinaan seseorang, tidak berpengaruh, ya. Kalau ada orang bernasab, nasab yang mulia, itu tidak berpengaruh kepada dia untuk menjadi orang yang mulia. Atau ada orang yang nasabnya tidak bagus, ya, kakek moyangnya bejat, kakek moyangnya penjahat, ya. Itu tidak berpengaruh, dia hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia itu akan mendapat sesuai amalnya masing-masing. Walaupun bernasab mulia, yang katanya bersambung kepada Nabi Muhammad SAW nasabnya, tapi ternyata akidahnya, ternyata perilakunya menyimpang dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah, nah maka nasab itu tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Walaupun sudah ada akte notarisnya, saya adalah keturunan Nabi, tapi akidahnya, tapi perilakunya menyimpang dari ajaran Rasulullah SAW, maka nasab itu tidak ada manfaatnya. Sebaliknya Bapak Ibu, orang yang punya nasab tidak bagus, ya, kakek moyangnya ternyata seorang penjahat, mati dalam keadaan tidak bagus, ya, maka nasab yang tidak bagus itu tidak akan membuat dia menjadi orang yang hina di hadapan Allah. Apabila dia orangnya soleh, apabila dia amalnya bagus, maka dia akan menjadi orang yang mulia di hadapan Allah. Jadi nasab itu tidak bisa memuliakan atau menghinakan seseorang. Ada hadis yang sahih mengatakan, man abta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Siapa yang amalnya sedikit, maka amal yang sedikit itu tidak akan dibuat banyak oleh Allah gara-gara nasab. Siapa yang amalnya pelan, maka amal itu tidak akan dibuat cepat oleh Allah gara-gara nasab. Karena manusia akan mendapatkan sesuai apa yang dilakukan, ya. Laha ma kasabat walakum ma kasabatum. Wallahu taala alam bissawab. Ada pertanyaan? Ada, Pak. Silakan. Kebiasaan orang hidup ini dibagi berapa persen untuk apa itu belajar rohani agama dengan dunia? Itu berapa persen? Soal begini, tua sampai dari muda sampai tua itu kebanyakan manusia itu kan mikir dunia. Misalnya kawin ya butuh biaya, menikah butuh biaya, membuat tempat tinggal rumah butuh biaya. Nanti bagaimana? Saya kurang jelas masalah. Jadi saya bertanya tentang itu. Akhirat berapa persen, dunia berapa persen begitu? Iya. Jadi misalnya kayak baik, ya. manusia ini kan ya begini pasti butuhnya banyak. Iya, baik. Ya. Kepada akhirat berapa persen? Urusan dunia juga berapa persen? Kalau ikut firman Allah dalam surah Al-Qasas, akhirat itu 90%. Dunia 10%. 10% aja. Jadi kata ulama, kita ini mencari dunia apa yang kita butuhkan aja, yang untuk kecukupan hidup kita.
Kan ada Pak, orangnya satu, rumahnya banyak. Itu kan melebihi dari batas kebutuhan ya. Kata ulama, untuk urusan dunia ini kita cari sesuai kebutuhan kita. Kita dalam hidup ini butuh rumah berapa? Satu, ya sudah satu. Butuh kendaraan berapa? Satu, ya sudah satu. Nanti ada rezeki lebih untuk akhirat. Sedekah, infak, sedekah dan sebagainya. Ya. Jadi untuk akhirat 90%, untuk dunia jangan dibalik, karena Allah berfirman, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Carilah apa yang Allah perintahkan untukmu dari urusan akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan lupakan urusan dunia. Kalau jangan lupakan itu, porsinya banyak apa sedikit? Hah? Yang benar. Porsinya sedikit. Kalau bahasanya, dan jangan lupakan nasibmu dari urusan dunia. Berarti porsinya untuk urusan dunia ini sedikit, karena bahasanya jangan lupakan. Tapi ternyata kita membalik kalimat Al-Quran. Kita justru mengatakan, carilah dunia, jangan lupakan akhirat. Karena jangan lupakan akhirnya porsi untuk akhirat itu sedikit. Na'udzubillah min dzalik. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.